Widianti dalam acara Garis Polisi TVRI, sebuah acara yang mengupas fakta kasus aktual sepekan dan sejauh mana kepolisian menanganinya. Inilah Garis Polisi. Pencurian dengan modus berpura-pura sebagai asisten rumah tangga akhir-akhir ini marak terjadi. Baru-baru ini, Polda Metro Jaya berhasil menangkap sindikat pencurian dengan modus berpura-pura sebagai asisten rumah tangga. Sindikat ini berhasil mengambil harta pemilik rumah senilai 1 miliar rupiah lebih. Berikut kronologinya. Aparat Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat pencurian yang pelakunya bermodus menjadi asisten rumah tangga. Sindikat ini dikenal sering beraksi dengan mulus. Dalam modusnya, SR berpura-pura melamar sebagai asisten rumah tangga. Kemudian SR memberikan informasi kepada rekannya mengenai rumah yang akan menjadi sasaran pencurian. SR kemudian menyampaikan informasi situasi rumah saat ditinggal majikannya kepada tersangka Y dan A. Setelah dipastikan tidak ada penghuninya, para tersangka beraksi menggasak uang tunai, perhiasan, dan barang berharga lainnya milik korban. Jatan Ras telah menangkap 3 pelaku yang pelaksanaannya intinya bahwa modus operandinya berpura-pura menjadi pembantu rumah tangga. Kemudian diketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 22 di Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dilaporkan oleh saudara pelapor diduga telah dilakukan oleh beberapa tersangka, 3 orang tersangka yang ada di belakang. Adapun perbuatan pidana yang dilakukan adalah pencurian dengan pemberatan karena si para pelaku ini modusnya adalah memasukkan 1 orang dari kelompok mereka untuk menjadi tenaga di rumah tangga. Sindikat modus asisten rumah tangga ini sangat licin. Dengan kepiawannya melakukan pencurian, polisi pun membutuhkan waktu 10 hari untuk meringkus komplotan penjahat tersebut. Modusnya adalah pelaku melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian pelaku setelah berada di rumah korban membuat gambaran situasi dan kondisi di dalam rumah tersebut ketika si pemilik rumah ada kegiatan di luar rumah. Selanjutnya pelaku ini menghubungi rekan-rekannya yang ada di luar. Kemudian setelah diinformasikan, kedua pelaku yang di luar ini mendatangi rumah dan sebelumnya telah mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Dan setelah itu pelaku membongkar kamar ataupun barang-barang yang tersimpan di dalam rumah tersebut dengan menggunakan beberapa alat, yaitu ada yang menggunakan linggis, ini alatnya digunakan.
Tidak lama berselang, kasus serupa juga terjadi di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Lagi-lagi, pelaku pencurian berpura-pura sebagai asisten rumah tangga untuk menggasak harta si pemilik rumah yang mencapai 1 miliar rupiah lebih. AS alias Siti ditangkap di rumahnya di Ponorogo, Jawa Timur pada 1 November 2014 lalu. Sedangkan otak dari pencurian, P, lebih dulu berhasil ditangkap di alun-alun Pandeglang 25 Oktober lalu. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari telepon genggam milik tersangka S yang tertinggal saat melakukan pencurian di rumah majikannya, Listiawan Widiatmiko. Saat korban pergi bekerja, perhiasan berupa gelang, kalung, giwang, anting berlian, BPKB 7 mobil, dan 3 BPKB motor diambil S, lalu diserahkan ke tersangka P dan hasilnya dibagi 2. Sepasang kekasih yang menikah siri tersebut telah lama merencanakan pencurian tersebut. Sarmina, yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah milik Listiawan, awalnya dihubungi pelaku untuk dimintai pekerjaan. Sarmina tidak menaruh curiga bahwa S dan laki-laki yang mengaku sebagai kakaknya merupakan sindikat pelaku pencurian. Sarmina sendiri bahkan menjadi korban pencurian S. Pertamanya dari teman saya, Bu. Teman saya punya kenalan, terus cowok kan, setelah beberapa hari kemudian temennya minta adiknya disuruh cariin kerjaan gitu. Terus karena dianya mau pulang kampung, dia juga orang baru, jadi minta tolong ke saya gitu. Dia bicaranya wah sangat-sangat, pokoknya ya gitu banget lah, sampai saya yakin gitu. Intinya maksudnya nggak ada perilaku mencurigakan? Nggak ada, Bu. Iya, nggak ada sama sekali. Hanya dalam waktu beberapa jam setelah resmi bekerja sebagai asisten rumah tangga, tersangka S berhasil menggasak harta milik Listiawan. Sebelum menjalankan aksinya, tersangka S memberikan obat tidur kepada asisten rumah tangga lain yang ada di rumah untuk melancarkan aksinya. Saya ada makanan, terus biasa buat sarapan, saya makan sama air teko, kan saya kuat minum. Nggak lama kemudian saya nonton TV, ketiduran, kagak sadar. Sampai 1:30 Bapak kemari, dia laksonin, det, kagak kedengeran tuh. Pas lama baru denger, keadaan gerbang udah kebuka, si Siti udah nggak ada. Bapak nanya, mbaknya mana? Kagak ada, di dalam Pak Ali, kata saya gitu. Pas lihat makanan kagak ada, sama pas Bapak lihat ke kamarnya udah berantakan, kabur, langsung manggil polisi. Mereka mengaku hasil curiannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak hanya itu, keduanya sudah menjual perhiasan milik pengusaha properti itu hingga 200 juta rupiah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Memeluk mereka yang terpinggirkan, merangkul mereka yang terbuang, menuntun mereka kembali dengan rasa percaya diri. Warga Mariso, pendidikan masih dianggap sebagai kemewahan. Suara Lian setiap Selasa pukul 20 hanya di TVRI. Papa ini kerjanya marah-marah aja. Apa? Ngomel lagi. Tahu gimana capeknya ngurus anak. Kamu pikir aku nggak capek? Tahu? Kasih tahu baik-baik kayak orang kesetanan. Kamu itu yang kesetanan. Dihabiskan ya. Kata nenek sebelum
berdoa dulu. Halo sayang. Nanti kalau ada yang cari mama, bilang mama nggak ada ya. Naswa, sini nak. Lantunan petikan sape yang melakukan meneropong mereka yang ada di garis terdepan, menelusuri kehidupan keseharian mereka. Bagaimana aparat kita menjaga kedaulatan wilayah RI? Tapal Batas, cerita orang-orang yang ada di perbatasan, bagaimana mereka tetap bangga menjadi Indonesia. Tapal Batas, setiap Kamis pukul 20, hanya di TVRI. Di rumah inilah tersangka S menjalankan aksinya yang sebelumnya telah disusun secara rapi bersama komplotannya. Aksi ini tergolong cepat dan berhasil memperdaya para penghuni rumah. Pencurian dengan modus berpura-pura sebagai asisten rumah tangga akhir-akhir ini sangat meresahkan. Bagaimana tidak? Asisten rumah tangga merupakan orang yang ditugaskan untuk mengurus rumah ketika si pemilik rumah sedang tidak berada di rumah. Kesempatan inilah yang justru dimanfaatkan para pelaku untuk mencuri. Tidak hanya mencuri, Selasa sore atau tepatnya pada 11 November 2014, Polresta Bekasi berhasil menangkap S yang membunuh anak majikannya secara keji dengan cara menyayat tangan korban yang masih berusia 3,5 tahun di wilayah Bintara, Bekasi. S tertangkap setelah berhasil buron selama setengah bulan. Sebelum ditangkap, polisi telah mencari S di sejumlah tempat, seperti di warung kopi tempat ia bekerja. Polisi juga sudah mencari sampai ke kampung halaman S di Banjarnegara. Namun, S tidak ditemukan. Berkaitan dengan adanya laporan polisi tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ini terjadi di Jalan Bintara, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, terhadap korban seorang anak usia 3,5 tahun atas nama Jason Mati Simanjuntak. Yang bersangkutan, korban ini meninggal dunia akibat luka sayatan benda tajam di tangannya atau di pergelangan tangan kanannya. Diduga meninggal dunia akibat kehabisan darah. Pelaku diduga pembantu rumah tangga yang baru 10 hari bekerja di situ. Melakukan pembunuhan, pelaku juga telah mengambil jam tangan. Sekarang dalam pencarian kita. Jadi di mana dia dijual nanti kita akan telusuri. Sementara dari unit
respon kita sedang berjalan. S yang belum lama bekerja di rumah majikannya, Elvin Sianipar, tega membunuh Jason karena tidak tahan dengan anak yang aktif dan selalu merepotkan. Kepada pacarnya, S pernah mengeluh Jason sering mencakar wajahnya hingga mengakibatkan luka di bagian wajah. S kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menyita barang bukti berupa bantal, spray, dan 1 pisau dapur yang digunakan S untuk menyayat tangan Jason. Nakal, pernah nyakar dia, akhirnya dia kesal sama itu ya langsung dibekap itu. Dalam mengejar pelaku, polisi membutuhkan waktu lama untuk mencari keberadaan pelaku karena kurangnya informasi yang jelas di mana asisten rumah tangga tersebut berada. Kasus seperti ini seringkali terjadi karena sulitnya mencari asisten rumah tangga di negeri ini. Pekerjaan sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri dianggap lebih menggiurkan dibanding menjadi asisten rumah tangga atau pengasuh anak di negeri ini. Jika ada yang mau menjadi asisten rumah tangga, bayaran yang harus dikeluarkan pemilik rumah tentu tidak sedikit. Seiring dengan maraknya pencurian serta semakin mahalnya gaji asisten rumah tangga, majikan juga diharapkan lebih mengutamakan keamanan dengan meneliti asal-usul calon asisten rumah tangga. Awas bahaya laten korupsi. Korupsi sudah menjadi obrolan keseharian dari kalangan elit sampai di warung kopi. Mampukah pemerintahan baru melepaskan diri dari cengkraman para koruptor? Ayo, bersama kita bisa berantas korupsi setiap Rabu pukul 22 hanya di TVRI. Iya, nama saya Neng Surti. Tapi kemarin potongannya dikasih lipstick juga di dalam orang, nggak pernah salah. Yang salah kumisnya Aku Indonesia. Kita dikasih kesempatan nih untuk milih pemimpin kita sendiri. Kayaknya sayang kalau nggak dipergunakan. Jendela Anak Negeri, Rabu dan Sabtu pukul 21 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Apapun agama yang dianut, kita semua bersaudara, bersatu membangun bangsa, mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Agama, penerang bagi umat manusia. Kamu harus kembali sekolah. Jadilah anak yang patuh. Belajar yang baik. Taatlah beribadah. Sekolah kona. Terima kasih. Tersangka S dan komplotannya harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di muka hukum. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara.
tersangka S maupun SR dan kawan-kawannya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan alat dan ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. Cara modus operandinya masih konvensional, tapi ini bisa merugikan masyarakat, khususnya yang menggunakan pembantu ataupun tenaga tambahan di masing-masing rumah tangga. Akibat perbuatannya, S, asisten rumah tangga yang membunuh balita 3,5 tahun, juga dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dia juga dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pihak kepolisian akan menghadirkan tim ahli untuk memeriksa kejiwaan S, asisten rumah tangga yang membunuh anak majikan di Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal ini dilatar belakangi adanya riwayat gangguan jiwa yang dialami keluarga tersangka. Penyidik berusaha untuk menghubungi pihak mana saja yang mensponsori Sutinah menjadi pembantu rumah tangga di alamat tersebut. Hasil penelusuran, pembantu rumah tangga ini diberikan oleh nenek korban. Jadi memang di sana keluarga ini, salah satu keluarganya ada yang punya penyakit keturunan, dia gangguan jiwa. Melihat kasus pencurian hingga pembunuhan dengan modus berpura-pura sebagai asisten rumah tangga, sudah sepantasnya masyarakat mulai teliti dengan keberadaan orang asing di rumah. Si pemilik rumah tidak boleh begitu saja percaya dengan pengakuan seseorang yang menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Kita juga harus menyeleksi keberadaan asisten rumah tangga. Jika perlu, si pemilik rumah harus meminta foto, KTP, serta dokumen lain yang menyangkut riwayat hidup asisten rumah tangga. Pada masyarakat, khususnya yang menggunakan jasa tenaga kerja sebagai pembantu di rumah, hendaknya ketika menerima atau ingin mencari tenaga kerja ini, diharapkan dia harus mengetahui tentang identitas secara lengkap. Pertama itu harus tahu betul. Paling tidak kalau bisa si pembantu ini atau calon pembantu dia di foto close up, di foto ini, minta KTP-nya, ya. Kemudian setelah itu mencoba untuk melakukan pendekatan dengan pembantu, misalkan keluarganya, tempat tinggalnya dan sebagainya, pendekatan untuk menggali tentang keberadaan atau informasi sedalam-dalamnya secara tidak langsung pada saat interaksi selama di rumah, ya. Kemudian yang lebih penting lagi, apabila ini menyebutkan dari jasa penyalur tenaga kerja, maka harus dicek langsung. Kalau ada, dicek tentang legalitas dari tenaga kerja penyalur ini. Pemilik rumah juga harus mengetahui dengan teliti asisten rumah tangga jika berasal dari yayasan. Disinyalir, banyak kasus penipuan yang justru bekerja sama dengan oknum yayasan penyalur rumah tangga. Urusan rumah tangga mahal harganya. Seyogyanya memang diberikan kepada orang-orang bertanggung jawab. Meski demikian, sebagai pemilik rumah, masyarakat sudah seharusnya untuk tetap berhati-hati dan waspada dalam merekrut asisten rumah tangga.
Sebelum berpisah, kami tampilkan sisi lain polisi. Minggu ini kami hadirkan lomba masak polisi dari Polres Kediri Kota. Sekian Garis Polisi, sampai jumpa.